What's up coy, Animin is back. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 163, yang mana pada chapter sebelumnya itu kita udah sampai pada proses pembuatan terowongan bawah tanah yang sedang dikerjakan oleh tim pasukan penyerang, yaitu Tsukasa, Hyuga, Ukyo, Kohaku, Suika. Terus ada bantuan yang telah tiba dengan membawa peralatan yang dibutuhkan oleh kru dari kapal Perseus, yaitu Taiju, dan sang ilmuwan mereka saat ini yaitu Chrome. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Dan pada chapter 163 kali ini, kita balik dulu ke kapal Perseus coy, melihat keadaan Senku yang pada beberapa chapter sebelumnya sedang dalam keadaan sekarat setelah terkena tembakan dari Stanley. Nah, ternyata meskipun saat ini keadaan Senku sedang sekarat, bukannya beristirahat dengan keadaannya tersebut, Senku masih memberikan instruksi kepada teman-temannya untuk segera mempersiapkan hal-hal yang harus mereka segera kerjakan sebelum kelompok Dr. Seno datang menyerang mereka. Nah, dengan bantuan dari Francois, instruksi dari Senku pun bisa tetap tersampaikan dengan sangat baik kepada yang lainnya. Dan instruksi yang disampaikan oleh Senku tersebut adalah tentang rencana perombakan kapal Perseus menjadi sebuah kapal induk sebagai landasan untuk pesawat tempur rusak yang mereka dapatkan sebelumnya dan proyek perbaikan pesawat tempur tersebut. Nah, setelah melihat bagaimana gigihnya Senku dan rasa pantang menyerahnya, meskipun keadaan Senku saat ini diambang kematian karena minimnya tenaga dan keahlian medis yang dipunyainya, Luna yang berasal dari kelompok Dr. Seno terlihat semakin mengagumi Senku. Dan bahkan Luna pun sampai mengungkapkan perasaannya kepada Senku dan meminta Senku untuk mau menjadi pacarnya, yang tentu saja membuat Senku sangat terkejut. Dan yang membuat Luna sampai berani mengungkapkan perasaannya kepada Senku tersebut kemungkinan besar adalah saat dimana Luna yang menjadi dokter bagi Senku sedang memeriksa paru bagian sebelah kiri Senku dengan stetoskopnya dan mendapati bahwa suara paru sebelah kiri Senku semakin melemah, yang kemungkinan saat ini darah sedang menggenang di dalamnya. Nah, setelah mendengar hasil pemeriksaan Luna, Senku langsung bilang ke Luna untuk menusukkan suntikan ke bagian paru sebelah kirinya untuk mengeluarkan darah yang menggenang tersebut. Meskipun Luna hanyalah seorang mahasiswi kedokteran yang gak jago-jago amat dan mungkin masih awam, tapi Senku sangat mempercayai Luna, karena hanya Luna saat ini yang dipunyai Senku untuk bisa memulihkannya. Selain itu, Senku juga menjelaskan kepada Luna secara detail kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah Luna menusukkan suntikan ke bagian paru sebelah kirinya untuk mengeluarkan darah yang menggenang tersebut. Senku berkata bahwa jika setelah Luna mengeluarkan darahnya dan pernapasan Senku semakin melemah, itu artinya ada luka di bagian paru-paru Senku. Dan kalau begitu, Senku berkata abaikan saja darah yang menggenang tersebut dan cari cara untuk menghentikan pendarahannya. Dan kalau tidak, maka Senku membutuhkan transfusi darah dengan tipe darah AB agar Luna bisa mempersiapkan semuanya dengan baik sebelum dimulai. Nah, setelah menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh Luna, terus Senku bilang ke Luna kalau Senku tahu bahwa Luna berpihak pada musuh, tapi saat ini hanya Luna yang Senku punya. Dan kemungkinan besar setelah mengatakan hal tersebut kepada Luna, Luna pun makin jatuh hati kepada Senku dan akhirnya berani mengungkapkan perasaannya kepada Senku. Luna bilang ia akan melakukan seperti apa yang Senku minta, tapi ada satu permintaan dari Luna kepada Senku, yaitu kalau Senku sudah sembuh, Luna meminta Senku untuk mau menjadi pacarnya. Dan ya, tentu saja jawaban Senku nggak akan menolak selama permintaan Luna bukanlah menyerahkan diri dan mengakui kekalahannya dari Dr. Seno. Bahkan dulu saat Senku masih di desa Ishigami, Senku rela harus menikah dengan Ruri, kakaknya Kohaku, demi mencapai tujuannya. Meskipun gak lama setelah itu Senku menceraikan Ruri. Apalagi kalau permintaan Luna hanyalah menjadi seorang pacar, tentu saja Senku akan memberikan persetujuan untuk permintaan Luna tersebut. Yang penting Senku dapat kembali pulih dan kembali bisa ikut bertarung. Nah, setelah melihat kebucinan Luna, kita balik dulu coy lihat keadaan tim penyerang yang lagi bikin terowongan bawah tanah. Saat ini tim penyerang masih dalam proses pembuatan terowongan bawah tanah. Dan saat sedang bekerja,
Tsukasa bilang ke Hyuga seandainya saja kita bisa tahu susunan dari markas Dr. Seno. Karena kan gak lucu aja kalau tahu-tahu setelah menggali terowongan, mereka semua malah keluar tepat di tempat pasukan Dr. Seno berada. Sebelumnya, kru memang sudah melakukan perhitungan untuk mengukur panjang dari terowongan yang harus mereka buat. Tapi itu hanya sampai kepada markas Dr. Seno tanpa tahu nantinya mereka akan keluar di dalam markas bagian mana. Nah, mendengar percakapan Tsukasa dan Hyuga tersebut, Taiju pun langsung dengan polosnya berinisiatif menanyakannya kepada Carlos tentang susunan markas Dr. Seno, yang tentu saja Carlos nggak akan mau ngasih tahu. Untungnya nggak lama setelah Taiju nanya ke Carlos, tiba-tiba ada pesan dari kapal Perseus dan diangkat oleh Ukyo yang gak kenal sama suara perempuan yang memberikan pesan angka dari Sandi Uesugi, yang mana arti dari pesan tersebut mengatakan kalau akhirnya aku punya pacar yaitu Senku. Dan ternyata pesan tersebut datang dari Luna yang sudah mendapatkan jawaban dari Senku atas permintaan Luna sebelumnya. Nah, gak ngerti sih apa maksud Luna ngabarin tim penyerang yang lagi sibuk membuat terowongan mengenai hubungannya. Tapi berkat pesan tersebut, Carlos tiba-tiba menangis dan mulai membantu tim penyerang, lalu menggambarkan denah susunan markas Dr. Seno dengan sangat detail, yang akan sangat berguna bagi tim penyerang, agar mereka bisa menggali terowongan dan keluar di tempat yang cukup aman di dalam markas Dr. Seno. Karena setelah Luna mengabarkan hubungannya dengan Senku, itu berarti saat ini Senku dan yang lainnya adalah sekutu bagi Luna, dan tentu saja juga sekutu bagi Carlos dan Max. Nah, sekarang kita beralih dulu coy, lihat gimana keadaan Gen yang saat ini sedang jadi mata-mata di dalam markas Dr. Seno. Nah, pada chapter sebelumnya kan kita udah tahu kalau saat ini Dr. Seno juga lagi bikin suatu alat yang cukup kuat yang masih belum ditunjukkan, yaitu alat untuk berperang melawan Senku. Nah, alat yang lagi dibuat tersebut kayaknya mulai beroperasi meskipun masih belum sempurna, yang kedengaran sama Gen yang mana akan segera selesai beberapa hari ke depan. Hari demi hari pun terus berganti, hingga akhirnya hari pertempuran pun segera dimulai. Pada saat Yo sedang berjaga di atas kapal Perseus yang telah dirombak menjadi kapal induk, Yo melihat ada gerakan di udara yang datang menuju kapal Perseus. Dan ternyata ada sebuah pesawat tempur datang yang dikemudikan oleh seorang yang menggunakan topeng yang mirip dengan yang dipakai oleh Stanley saat penyerangan pertamanya. Nah, ternyata kerajaan Saint Senku sudah siap dengan serangan tersebut. Mereka pun mengeluarkan pesawat mereka yang sudah selesai diperbaiki dan menerbangkannya di atas kapal induk yang sudah mereka rombak dengan dikemudikan oleh Ryusui. Dan yang mengejutkannya lagi, Senku ternyata saat ini meskipun belum pulih 100%, ia juga ikut bertarung dan berada di kursi belakang pesawat bersama dengan Ryusui dan siap untuk melakukan pertempuran udara. Nah, lalu siapa yang akan menang dari pertempuran tersebut? Tunggu chapter berikutnya ya coy. Nah, itu dia manga Dr. Stone chapter 163. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.